Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat di episode ke-35 kali ini. Di episode kali ini kita masih tetap melanjutkan cerita di Kitab Kejadian pasal ke-37. Di sini kita akan membaca cerita mengenai keluarga dari Yakub dan anak-anaknya. Di pasal ke-37 ini keseluruhannya terdiri dari 36 ayat. Mari kita bahas dari ayat pertama. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) diberi subjudul Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita mulai dari ayat pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Di sini, di pasal ke-37, kita mulai dibawa oleh penulis kitab Kejadian ini untuk mengenal lebih dalam mengenai anak-anak dari Yakub. Dan di sini yang diceritakan menjadi tokoh utamanya adalah Yusuf. Ketika dia berusia 17 tahun, mengembalakan domba bersama saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Dan dia menceritakan mengenai kejahatan saudara-saudaranya. Kejahatan macam apa yang dilakukan oleh anak-anak Bilha dan Silpa ini, kita tidak tahu. Karena memang tidak diceritakan di ayat-ayat ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya. Siapa tahu ada cerita mengenai kejahatan dari anak-anak Bilha dan Silpa ini. Dan anehnya adalah bahwa Yusuf lebih dekat dengan anak-anak Bilha dan Silpa, bukan dengan anak-anak Lea. Di sini kemungkinan memang ada perbedaan usia yang terlalu jauh kali ya, jika dibandingkan dengan anak-anak Lea. Karena kita tahu Yusuf ini lahir agak belakang, bontot dari Rahel. Dia mempunyai adik Benyamin, kemudian Rahel meninggal, ibunya meninggal. Jadi dia termasuk masih kecil waktu Benyamin ini lahir. Jadinya jika kita lihat di sini ternyata dia lebih dekat dengan anak-anak Bilha dan Silpa. Di ayat ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Di sini kita diberi pertunjukan lagi bahwa Yakub yang sekarang disebut Israel lebih mengasihi Yusuf ketimbang anak-anaknya yang lain. Karena memang Yusuf ini lahir dari istri yang paling dicintai oleh Israel alias Yakub ini. Lahir pada masa tua. Dan ketika Rahel meninggal, yang paling kecil adalah Benyamin. Jadi jelas kasihnya lebih besar pada kedua anak ini dibandingkan anak-anak yang lain yang telah lebih tumbuh dewasa. Dan di sini dia membuat jubah yang maha indah. Nggak tahu seperti apa jubahnya yang maha indah itu. Mungkin penuh ornamen. Kalau sekarang ini di zaman now begini kita lihat gaun pengantin penuh dengan payet. Mungkin kebaya kekinian yang bisa bersinar-sinar. Ya saya tidak bisa fantasi, berimajinasi pakaian yang maha indah itu seperti apa pada zaman dulu. Membuat kain aja pasti butuh waktu lama menjadi sepotong kain. Sekarang kain yang begitu indah itu semacam apa? Saya tidak mampu berimajinasi untuk
pada waktu itu. Kita lanjutkan di ayat kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi, makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ini satu kisah. Karena Yusuf ini anak kecil, pastinya ketika dia bercerita ini, ya dengan cara anak kecil bercerita, dia menceritakan apa adanya begitu polos kepada saudara-saudaranya ini. Dan terutama karena dia dekat dengan anak-anak Bilha dan Silpa, yang jelas mereka ini kedudukannya gundik, bukan sebagai istri yang sah seperti Lea dan Rahel. Pastinya kedudukan anak-anak Bilha dan Silpa ini agak lebih rendah dibandingkan dengan Yusuf. Terlebih-lebih Yusuf disayang oleh Israel, si bapak ini. Ini satu kisah yang nampaknya mengulang lagi kejadian yang telah dilakukan oleh kakeknya, yakni Ishak. Kita tahu bahwa Ishak itu lebih menyukai Esau daripada Yakub. Sekarang Yakub alias Israel melakukan hal yang diulang yang dilakukan bapaknya sendiri, yakni Ishak, dengan lebih mencintai Yusuf dibandingkan anak-anak yang lain. Ya, inilah sesuatu yang memang selalu menjadi pengulangan-pengulangan kejadian dan tidak ada hikmat yang bisa diambil dari pelaku tersebut. Walaupun dia sendiri mengalami hal-hal yang tidak mengenakan itu. Nampaknya pelajaran yang diambil oleh Yakub pada waktu mudanya hingga melakukan penipuan tidak membuat dia jera, bahkan mengulang lagi kesalahan bapaknya. Oh no. Dan di sini kita disodorkan oleh penulis kitab Kejadian ini bahwa Yusuf bermimpi bahwa berkas gandumnya dikelilingi oleh berkas gandum dari saudara-saudaranya. Seakan-akan dia terlambang sebagai seorang pemimpin, sehingga menimbulkan kebencian dari saudaranya ini. Kita lanjutkan di ayat ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kita kembali disodori cerita bahwa Yusuf ini bermimpi lagi. Kali ini justru mimpinya lebih spektakuler, bahwa ada matahari, bulan, bintang sujud kepada dia. Nah, ini kan satu perlambang buat Yakub, buat Israel itu dia lebih mengerti. Makanya dia menegur kepada anaknya ini. Dia mengatakan, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu. Nah, ini sebagai lambang bahwa matahari, bulan, ini adalah Israel dan istrinya, dan menyembah kepada Yusuf ini. Namun yang menarik begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa keluarga ini sebenarnya kaya raya, punya banyak budak,
banyak pembantu, hartanya berlimpah. Karena di pasal sebelumnya kita pun sudah disodori cerita demikian. Jika saudara-saudaranya ini bekerja di ladang, sebagaimana yang kita tahu dahulu ketika kejadian di Sikem, bahwa anak-anak Yakub pergi ke ladang pastinya untuk bekerja. Tetapi sekarang kita disodori bahwa si Yusuf ini justru sering bermimpi. Berarti Yusuf ini sering tidur. Karena tidak mungkin seorang anak bisa bermimpi tanpa tidur. Itu justru lebih berbahaya. Jadi walaupun dia tidak mengatakan mimpinya mungkin kepada saudara-saudaranya, tapi tingkah laku Yusuf ini pastinya menjengkelkan karena dia sering molor, sering tidur, dan tidak bekerja sebagaimana saudara-saudaranya di ladang. Ini jelas menjengkelkan. Jika kita menganalisa bahwa dibandingkan yang lain, Yusuf ini paling sering mimpi. Pasti dia sering tidur daripada bekerja. Parahnya adalah para pendeta, para teolog tidak melihat hal ini. Tetapi justru mereka ribut mengenai mimpinya si Yusuf. Bahwa Yusuf itu dekat dengan Tuhan, telah diberikan visi misi ke depan sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, makanya diberi petunjuk, janji-janji ilahi. Janji macam apakah? Semacam itu. Kita kan tidak tahu seperti apakah Yusuf ini nantinya. Tapi yang jelas, ketika seorang anak bercerita kepada kita mengenai mimpi, pasti anak ini tidur. Dan kita tidak membahas mengenai anak ini tidur. Nah, itulah konyolnya dari para teolog. Kalau saya melihat kejadian ini, Yusuf ini pasti anak yang rada malas. Karena dia disayang sama bapaknya, jadinya sering malas-malasan. Bahkan dia diberi jubah yang lebih indah dibandingkan yang lain, bahkan disebut jubah yang maha indah. Pasti dia suka pamer juga kepada saudara-saudaranya. Sehingga pastilah saudaranya ini timbul iri, dengki, sakit hati. Ya jelas kan? Mereka bekerja di ladang sementara si Yusuf bisa mimpi. Lah kalau mimpi pastinya molor alias tidur. Tapi ini tidak pernah kita dengar ayatnya kalau si bapak ini, si Israel ini menegur kepada Yusuf kalau dia sering tidur. Kita lanjutkan di ayat ke-12. Oleh LAI diberi subjudul Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini semua saudaranya bekerja mengembalakan kambing domba. Jadi mungkin tidak mengembalakan secara langsung karena pastinya mereka punya hamba-hamba, punya pegawai yang sebagai pengembalanya. Tetapi saudara-saudaranya ini menjadi mandor, pengawas atas gembala-gembala itu. Jadi saudara-saudaranya memang bekerja, menjaga hartanya, mengawasi para pegawainya. Lantas yang terjadi dengan Yusuf apa? Tidur, makanya dia sering mimpi. Baru di ayat inilah kita melihat bahwa dia disuruh oleh bapaknya untuk melihat saudara-saudaranya. Kita lanjutkan di ayat ke-14. Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ini juga menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda masih mengingat kejadian pasal-pasal sebelumnya, kejadian Sikem, di mana terjadi pembantaian genosida di situ. Penduduk kota Sikem
khususnya yang laki-laki, dibunuh habis oleh anak-anak Yakub ini. Sekarang mereka masih kembali ke situ. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa Yakub alias Israel ini melarikan diri karena takut dikejar oleh orang-orang yang merupakan teman-teman atau kerabat dari Sikem itu. Tetapi di pasal ini kita melihat justru Israel kembali lagi ke Sikem di Hebron, di mana memang kita tahu Abraham tinggalnya di Hebron. Ishak meninggal pun di Hebron sebagai orang asing. Ya, ini entah bagaimana ceritanya, penulisnya mungkin lupa atau bagaimana, tapi yang jelas memang Yakub alias Israel ini tidak jauh-jauh, tetap masih di sekitaran Hebron itu, tetap di Sikem itu. Dan kita lihat di sini bagaimana ketidakkonsistenan dari penulis kitab Kejadian ini. Di kalimat awal tertulis kata Israel kepadanya. Kemudian ada tertulis lalu Yakub menyuruh dia. Nah, ini walaupun Israel dan Yakub itu satu orang, tetapi di sini tidak konsistennya penulis di dalam menamai tokoh tersebut. Jadi bisa berganti-ganti antara Israel dan Yakub. Kita lanjutkan di ayat ke-15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Ini juga luar biasa sekali. Di ayat ini Yusuf berjalan ke sana kemari, kemudian bertemu dengan laki-laki. Siapakah laki-laki ini? Nggak jelas juga. Selalu ada tokoh-tokoh fiksi yang tidak jelas di dalam kitab Kejadian kita ini, yang ditulis oleh sang penulis yang konon katanya Musa tanpa nama. Sekonyong-konyong muncul dan sekonyong-konyong memberikan bantuan, setelah itu lenyap. Seakan-akan ini adalah sosok-sosok yang alien, sosok-sosok malaikat, sosok-sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Ya, ini kembali lagi, sebagaimana yang saya katakan, kita harus menerima hal semacam ini. Ini sah-sah aja untuk sang penulisnya. Buat kita pun ya, sah-sah aja untuk kita menjabarkan dan kita menikmati cerita semacam ini. Dan hebatnya lagi, justru Yusuf tidak menceritakan saudaranya itu modelnya bagaimana, namanya siapa, tapi orang ini bisa tahu. Nah, itu hebatnya di sini adalah cerita ini langsung bisa cocok antara si orang yang tidak kita ketahui asal-usulnya ini, yang jelas seorang laki-laki, dengan Yusuf. Yusuf nyari saudaranya, orang ini juga tidak tanya namanya siapa, bentuknya bagaimana, langsung dia bisa memberitahu kalau saudara-saudaranya pergi ke Dotan. Luar biasa ya. Inilah cerita yang lebih hebat daripada cerita karangan anak SD. Anak SD sekarang kalau cerita runut lebih detail daripada cerita ini. Kita lanjutkan di ayat ke-18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti
Bagaimana jadinya mimpinya itu? Di sini kita melihat kata mereka. Mereka ini berapa orang? Kalau kita memperasumsikan berpikir bahwa anak dari Yakub adalah 12 cowok dan 1 cewek, sementara Benyamin itu masih kecil, berarti di sini ada 10 orang. Karena yang cewek pasti tidak ikut di sini mengembalakan. Karena ini khusus untuk yang cowok-cowok semua, para lelaki semua. Dan ini mereka bermufakat. Kita tidak jelas diberi gambarannya oleh si penulis ini. Siapakah yang mempunyai inisiatif untuk membunuh Yusuf ini dan mau melemparkannya ke dalam sumur? Ada inisiatif jahat dari orang ini. Siapakah orang ini? Ini tidak tertulis di ayat yang kita baca ini. Kita lanjutkan di ayat ke-21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Berarti kalau ke-10 orang ini dikurangi oleh seorang Ruben, berarti ada 9 lainnya. Karena Ruben ingin menghalang-halangi maksud dari saudaranya, agar jangan sampai Yusuf ini dibunuh. Tetapi lebih baik cuma dilemparkan ke sumur. Dan ini di ayat ini pun kita masih belum jelas siapakah yang mempunyai inisiatif ingin membunuh Yusuf. Di ayat ke-23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Di sini kita kembali disuguhi satu adegan bahwa saudara-saudara dari Yusuf, anak-anak Yakub ini memang luar biasa keji, mempunyai sifat yang begitu jahat. Bahkan terhadap adiknya sendiri, mereka begitu berdarah dingin, kalau saya katakan begitu. Karena ketika Yusuf datang, langsung pakaiannya ditanggalkan, jubahnya diambil, kemudian anak ini dilempar ke dalam sumur. Setelah itu bisa-bisanya mereka ini makan. Oh no! Begitu santainya, luar biasanya di situ. Entah ini memang satu gambaran, kembali lagi, suka-suka yang nulis. Dan ketika mereka makan, mereka melihat ada kafilah orang Ismail, keturunan dari Ismail, yang datang dari Gilead mau pergi ke Mesir. Kita lanjutkan di ayat ke-26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Di sini justru kita melihat bahwa Yehuda lebih dapat mempengaruhi saudara-saudaranya daripada Ruben sebagai putra sulung. Ketika Yehuda menawarkan untuk menjual Yusuf kepada saudagar Midian ini,
Perkataannya langsung disetujui. Dan memang kemudian Yusuf ini dijual dengan harga 20 sikal perak. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-29, ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kita di sini disuguhi satu fragmen ketika Ruben balik ke sumur itu. Lah memangnya tadi Ruben kemana? Di sini penggambaran detail ceritanya jadi amburadul. Karena ketika Ruben menyarankan untuk melemparkan Yusuf ke sumur, ini dilakukan oleh saudara-saudaranya. Lantas setelah itu Ruben kemana? Ada kekosongan cerita di situ. Lantas sekarang ketika Ruben kembali ke sumur, dia lihat Yusuf sudah tidak ada. Berarti ketika mereka makan, Ruben tidak ikut di situ. Ya, inilah satu cara bercerita yang memang saya katakan amburadul. Sekarang dia bingung melihat Yusuf tidak ada. Perkataannya adalah, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Ini justru satu pertanyaan yang konyol. Kemanakah aku ini? Kalimat yang tidak benar menurut susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh no! Perkataan kemanakah aku ini jelas memang agak janggal dan kita tidak mengerti maksudnya. Tapi jika kita bandingkan dengan versi yang lain, versi mudah dibaca, perkataannya adalah apa yang akan kulakukan. Ya, ini menunjukkan kebingungan dari Ruben ketika melihat Yusuf sudah tidak ada di dalam sumur lagi. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silahkanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ini ternyata kalau kita berusaha berimajinasi terhadap penggalan-penggalan kalimat-kalimat yang ada ini untuk membentuk satu cerita, mereka, kecuali Ruben, tentunya ke-10 orang ini dikurangi Ruben, berarti 9 orang ini tidak memberitahukan kepada Ruben kemana Yusuf sebenarnya. Tapi mereka membuat mufakat, kemudian menyembelih kambing, mencelupkan jubah tersebut yang dipakai Yusuf, sehingga terkena darah dari kambing itu, dan diantarkan kepada Yakub untuk diteliti apakah benar jubah ini milik Yusuf atau tidak. Berarti ini gerombolan, ini saudara-saudara dari Ruben sendiri, anak-anak Yakub ini memang benar-benar keterlaluan. Dan ini buat saya mengherankan kalau para teolog pun sampai sekarang tidak menyadari akan hal ini. Ini cerita yang menurut saya memprihatinkan kalau kita membandingkan dengan perkataan dari kalangan pendeta dari denominasi tertentu yang selalu mengatakan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun kepada Anda sekalian. Nah, kita lihat di sini berkat apa yang terjadi pada keluarga Yakub ini. Apakah Anda kepingin dapat berkat macam begini? Kita lihat anak-anaknya dapat apa ini? Satu gerombolan anak-anak dari Yakub yang mempunyai pikiran begini jahat. Ini berkat apa yang tercurah pada sang bapak si Yakub ini? Mempunyai anak-anak yang begini. Tingkah lakunya yang luar biasa, jahatnya. Bahkan terhadap saudaranya sendiri, mereka tetap melakukan tipu-tipuan. Dan terbukti Ruben pun sampai bingung mencari Yusuf, dan mereka tidak memberitahukan kemana si Yusuf ini. Kita lanjutkan di ayat ke-33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku.
binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Nah, di sini kita pun disuguhi fragmennya lagi, bahwa anak-anak ini melakukan penipuan terhadap bapaknya sendiri. Ya, inilah berkat yang luar biasa atas diri Yakub. Ketika dulu dia menipu Ishak, bapaknya, akhirnya dia pun ditipu omnya, si Laban. Berkali-kali dia ditipu, dan sekarang dia punya anak. Dia pun ditipu lagi oleh anaknya. Berkat macam apa? Apakah Anda mau mendapat berkat semacam Yakub ini? Nah, inilah yang justru buat saya sangat memprihatinkan jika teolog itu tidak melihat secara keseluruhan cerita ini. Mereka selalu menggambarkan kita harus melihat keseluruhan, tetapi jika kita lihat begini, bukankah Yakub ini sama sekali tidak diberkati? Berkat apa? Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Silahkan Anda tulis komentar Anda di video ini nantinya, di kolom komentar, sehingga saya bisa lebih mengerti. Kita lihat di sini berkatnya macam apa. Kita sudah ada di pasal ke-37. Kitab Kejadian selesai di pasal ke-50. Berarti masih 13 pasal lagi. Kita lanjutkan di ayat terakhir. Ayat ke-36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ini Yusuf dijual lagi untuk kedua kalinya. Kalau tadinya dia dijual kepada orang Midian oleh saudara-saudaranya, ternyata orang Midian ini menjual kepada Potifar, kepala pengawal raja. Nah, bagaimana nasib dari Yusuf? Ya, kita lanjutkan lagi nanti di episode selanjutnya. Karena di sini hanyalah satu kisah cerita dari anak-anak Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bagi saya sendiri, saya masih tetap bergelut, merenungkan mengenai janji ilahi terhadap keluarga Abraham ini. Dan sebagaimana telah kita pelajari bersama, kita baca dari janji ilahi kepada Abraham di pasal-pasal sebelumnya, kemudian turun kepada Ishak, dan sekarang kepada Yakub. Dan di pasal ke-37 ini, kita mulai disuguhi mengenai keluarga dari Yakub atau Israel ini, tentang anak-anaknya yang tingkah lakunya luar biasa ini. Apa yang kita bisa ambil hikmat, yang bisa kita teliti mengenai janji ilahi itu? Saya katakan song. Dan inilah yang sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi kekristenan kita ini. Inilah yang nantinya akan saya jabarkan secara lebih detail ketika kita telah selesai membahas kitab Kejadian. Karena saya berusaha untuk mengulang, ternyata saya juga tetap tidak menemukan apa-apa dari kitab Kejadian ini. Harapan saya dari apa yang telah kita pelajari bersama ini, dan juga sedikit-sedikit sentilan-sentilan yang saya berikan kepada Anda semua, Anda dapat melihat sesuatu yang janggal mengenai cerita-cerita di kitab Kejadian ini, terutama janji-janji ilahi. Untuk inilah makanya saya dengan sangat terpaksa membuat list daftar cerita, daftar video tersendiri, supaya Anda bisa mempelajari lebih cepat mengenai ketidakberesan di Alkitab kita. Semoga apa yang telah saya jabarkan selama ini kepada Anda sekalian
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Anda bisa mengerti kebenaran dari Alkitab itu apa. Dan semoga itu tidak menggoyahkan iman Anda sendiri. Terima kasih. Untuk episode kali ini, saya sudahi sampai di sini. Dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang, mungkin dengan cerita yang lebih menarik lagi. Sekali lagi, terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Shalom.